Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum, dan juga kepada seluruh pendengar Radio Roja Bandung dimanapun antum dan anda berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berada di dalam kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang dicintai olehnya. Amin Allahumma amin. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Setiap kita, setiap muslim pasti menginginkan banyak kebaikan dapat diraih. Karena seorang muslim sangat mengetahui bila kebaikan itu dapat dia kumpulkan, maka ini adalah menjadi bekal dan jalan menuju kebahagiaan surganya. Oleh karena itu, berapa banyak amal-amal yang terus dan terus dia tambah dan dia usahakan. Namun, sebaik dan sebanyak apapun seorang mukmin dalam beramal dan dalam melakukan kebaikan, tetap dia tidak boleh menyimpulkan bahwa dirinya telah menjadi orang baik. Dia tidak boleh mengatakan kepada dirinya bahwa saya ini sudah menjadi orang saleh. Apalagi sampai mengatakan bahwa saya ini adalah orang-orang yang berhak memasuki surga Allah Ta'ala. Maka ini sungguh bukan merupakan keyakinan yang benar dalam syariat Islam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm di ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian menganggap kalian telah suci, dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, tentu kita mengatakan makna fala tuzakku, dan janganlah kalian menganggap diri kalian telah suci. Maka ini turun ya kepada orang-orang kafir musyrikin yang merasa mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Merasa apa-apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk ya pendekatannya kepada Allah Ta'ala, dan Allah bantah itu dengan fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian
mentazkiyah, merekomendasi diri kalian menjadi orang yang suci. Padahal Allah lah yang paling tahu siapa yang pantas menjadi orang bertakwa kepadanya. Ini pun berlaku kepada orang-orang muslim yang melakukan amalan-amalan kebajikan. Ini merupakan ayat, ini merupakan satu di antara sekian kaidah dalam Al-Quran yang membimbing kepada orang-orang beriman untuk agar jangan sampai mereka menganggap apapun yang telah mereka lakukan dari kebajikan-kebajikan lalu berakhir pada kesimpulan diri mereka bahwa mereka sudah menjadi orang baik. Ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kewajiban kita hanyalah berusaha, hanyalah menempuh jalan agar kita bisa dimasukkan ke dalam orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, bisa jadi muncul pertanyaan pada diri kita. Kita ini sudah beramal, sudah melakukan kebajikan ini dan itu dengan berbagai macam bentuknya. Bisa jadi muncul di dalam hati kita, apakah kita ini sudah dianggap baik oleh Allah Ta'ala? Maka pada kesempatan ini marilah kita pelajari beberapa tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dan menginginkan kebaikan kepada seorang hamba tersebut. Inilah yang kemudian kita ambil tema kita pada hari ini, di antara tanda-tanda ya yang Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Atau dengan ungkapan yang tidak jauh berbeda, di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan pada dirinya. Dan mudah-mudahan bila ternyata tanda-tanda itu ada pada diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang diinginkan kebaikan olehnya. Amin, Allahumma amin. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang akan saya sebutkan di sini tentu tidaklah kemudian menjadi tanda yang total, tidak. Tapi ini hanya beberapa bagian saja, dan sejauh yang bisa saya kumpulkan itu sekitar 4 tanda. Tetapi 4 tanda ini bila cukup sudah ada pada diri kita, insya Allah ini sudah merupakan tanda yang sangat besar, alamat yang sangat besar yang Allah tampakkan kebaikan pada seorang hamba. Insya Allah mudah-mudahan itu ada pada diri kita. Apa saja tanda tersebut? Dan kita munculkan 4 tanda. Kita sebutkan dulu 4 perkara tersebut, lalu kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau mungkin nanti muncul yang kelima, ya kita munculkan yang kelima. Yang pertama yaitu fahmu au al-fiqhu fiddin. Yang pertama, orang tersebut memahami agamanya. Orang tersebut memahami agamanya. Berilmu tentang agamanya. Ya, fahmu al-ilmi asy-syar'i. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan yang sangat tegas. Rasul bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki khairan. Di sini kita lihat khairan ini menggunakan tanwin. Tidak al-khaira, tapi khairan. Dan kita lihat konteksnya ini pada lafaz syartiyah, man. Ada kaidah usul yang disebut oleh para ulama bahwa
tanwin yang kita sebut dengan nakiroh, khairan, bila itu masuk pada konteks syartiyah, maka ini bermakna umum. Yufidu al-umum. An-nakiratu ad-dakhilatu fi asy-syartiyah tufidul umum. Artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya berbagai macam pintu kebaikan-kebaikan, apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut, Allah akan jadikan orang itu memahami agamanya. Memahami agamanya. Maka bila kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan ilmu-ilmu selain ilmu agama, maka kita mengatakan itu hukumnya mubah dan bisa jadi wajib pada keadaan tertentu dan menjadi hukum namanya ya fardu kifayah. Dan menjadi kebaikan bila digunakan ilmu dunianya itu untuk menguatkan agamanya. Tetapi hadis ini menegaskan secara utuh, ya, mengukuhkan secara utuh bahwa kebaikan seseorang itu ada pada ketika dirinya memahami agamanya. Fi hadzal hadis, atau hadzal hadis lahu mafhumun mukhalafatu. Hadis ini ikhwan sekalian dan para pendengar roja dimanapun Anda berada, hadis ini memiliki konsekuensi terbalik, memiliki pemahaman yang terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya berarti nih, siapakah orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuk dirinya, yaitu seseorang yang Allah biarkan dan lestarikan kebodohannya dalam masalah agamanya. Untuk selain ilmu agama dia bisa menjadi seorang yang sangat ahli, menjadi seorang peneliti, tetapi dalam masalah agamanya bisa jadi dia menjadi orang yang sangat tidak mengetahui. Bahkan bagaimana cara berwudu pun dia tidak pernah belajar sama sekali. Dan tidak mau belajar sama sekali. Allah tutup pintu hatinya untuk mencintai agamanya dan meneliti agamanya. Maka tidak ada jaminan orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bila ternyata pemahamannya, pengetahuannya dalam agama itu jauh-jauh daripada yang diharapkan, apalagi berkenan dengan hukum yang bersifatnya fardu ain. Hukum yang bersifatnya fardu ain yang menjadi kewajiban pribadinya yang diketahui setiap individu muslim. Sehingga mempelajari ilmu agama dapat mengantarkan seseorang kepada surganya. Tadi bila kebaikan-kebaikan itu sudah Allah buka dan bertambahnya ilmu-ilmu yang dia pelajari agamanya, dia mengamalkan amal kebajikan dari ilmu yang sudah dia pelajari, maka inilah jalan yang kemudian Allah mudahkan baginya ke surga. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dikehendaki, barang siapa yang menempuh jalan dan dia bersusah payah menempuh jalan. Jalan apa? Itu jalan untuk menuntut ilmu. Maka kesulitannya dalam menempuh itu akan menjadi sebab terbesar Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Ta'ala. Kita datang ke sini, ya, berkumpul di majelis ini, ya, tentu harus membutuhkan keinginan yang kuat, membutuhkan pula kesehatan yang baik. Maka banyak hal yang barangkali kita sisihkan untuk kita bisa belajar dan datang ke sini. Dan mudah-mudahan ya, kedatangan kita di sini merupakan tanda Allah memang menginginkan kebaikan pada diri kita. Ketika kita mampu mendapatkan ilmu melalui ya, kita duduk mendengarkan kajian, ya, tambahan ilmu agama, baik melalui radio barangkali atau melalui media-media dakwah yang lain,
Maka mudah-mudahan ya terrealisasinya kondisi kita dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan itu menjadi tanda alamat Allah menginginkan kebaikan bagi kita dan menginginkan kita sebagai penghuni surganya. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang bagaimana dahsyatnya, keluar biasaannya seseorang yang mempelajari dan mengetahui ilmu agama, itu sangat banyak dan sangat luas. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa katakan satu, jalan menuju surga. Kedua, bahwa ilmu itu dapat membuka amal-amal kita sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata ada ya amalan yang sederhana, simple, tapi pahalanya besar, surga yang Allah berikan. Mengapa kita tahu? Karena kita belajar. Dan ilmu apa yang kemudian dapat meningkatkan rasa takut kita sebagai pemilik hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan kecuali ilmu agama Allah taala. Oleh karenanya, orang yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah adalah mereka yang paling faham dalam agamanya. Sehingga Allah taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanyalah orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Itu orang yang paling mengetahui masalah agama Allah taala. Dan memang demikianlah. Ya. Seseorang yang semakin bertambah pemahaman agamanya, ini akan meningkatkan terus sedikit-sedikit sampai akhirnya memuncak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama dahulu, yaitu para salaf kita dahulu berkata, "Laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu huwa khasyatullah." Sesungguhnya ilmu itu bukanlah dengan seseorang memahami banyaknya riwayat-riwayat yang ada. Tetapi hakikat ilmu itu adalah apa? Rasa takut yang bercokol di dalam hati-hati hambanya kepada Allah Ta'ala. Ilmu adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu ikhwan sekalian, mari kita muhasabah diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Sudah berapa lama kita ini belajar agama? Ada yang ngajinya sudah 20 tahun? Jangan ngacung ya. Anggaplah ada. Tetapi ingat, bila bertambahnya ilmu kita dengan panjangnya waktu kita belajar, tapi tidak semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat sesungguhnya ilmu kita belum berbuah. Paham ikhwan sekalian? Bila kita nih ngajinya lama nih, kita kan kenal akidah, tauhid, fikih, segala macam, syiro, berbagai macam dari agama kita. Tapi tidak semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, ingat ilmu kita belum berbuah. Masih ada mengecilkan rasa dosa, masih meremehkan dosa, gitu kan? Masih berkecimpung dengan dosa-dosa apalagi dosa-dosa yang sampai besar nilainya sampai mengeluarkan dari Islam. Naudzubillah. Maka ingat ikhwan sekalian, buah ilmu itu adalah meningkatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita. Kita ini ngaji udah berapa lama? Kita hadir ke majelis ini dan itu. Kita sudah baca buku ini dan itu, majalah ini dan itu. Sudah kita dengarkan beberapa kajian-kajian melalui kaset, melalui internet, seterusnya. Tapi perhatikan hati kita. Apakah meningkat rasa takut kita kepada Allah Ta'ala? Bila itu belum ada, maka sesungguhnya ya ada buah yang belum kita raih dari ilmu yang kita pelajari. Sehingga pantas orang yang berilmu dalam agamanya, orang yang paling lembut hatinya. Orang yang paling lembut hatinya. Ya. Mudah merasakan sesuatu yang barangkali belum dirasakan oleh orang lain. Kita mengetahui bagaimana tingginya tingkat sensitivitas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil misal. Dan beliau adalah orang yang paling berilmu di antara seluruh para sahabat. Ketika Rasulullah akan meninggalnya, ya, berdiri di hadapan para sahabat dengan mengatakan, sungguhnya ada seorang hamba yang ditawarkan oleh Rabbnya untuk tetap di dunia atau menuju kepada Ar-Rafi'il A'la.
menghadap kepada zatnya yang maha tinggi? Maka hamba itu menjawab, menghadap Rabbnya yang maha tinggi. Semua sahabat menyangka bahwa ini hanya pidato pidato yang umum Rasul sampaikan. Tapi lihat apa yang terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang satu-satunya menangis pertama kali. Dan itu belum dilakukan oleh para sahabat yang lain. Jumlah para sahabat banyak, tapi kok yang menangis satu? Tapi kok menangis satu? Siapa itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena begitu fakihnya beliau akan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksudkan seorang hamba itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar tidak ingin ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecintaan mereka kepada Rasulullah menggalang seluruh kecintaan apapun dari apa yang mereka miliki dari dunia mereka. Menangis. Mudah tersentuh, lembut hatinya. Ikhwan sekalian, tidak ada ilmu yang mudah melembutkan hati kita. Tidak ada ilmu yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu agama ini. Dan insya Allah bila kemudian Allah berikan kita maha faham dalam agama kita, kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan itu tanda Allah menghendaki kebaikan buat kita dan menghendaki kita sebagai penghuni surganya. Amin. Tanda yang kedua, yaitu bersemangat dalam melakukan kebaikan. Bersemangat dalam melakukan kebaikan. Dan semangat ini muncul lahir sebagai buah dalam memahami takdir yang benar. Ya, bersemangat dalam melakukan kebaikan. Dan semangat ini lahir, muncul, merupakan buah dari memahami takdir yang benar. Apa dalilnya? Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian dan juga tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di surga dan neraka, atau telah ditetapkan baginya sengsara atau bahagia. Tidak ada salah seorang dari kalian atau tidak ada sebuah jiwa yang Allah tiupkan ya, kecuali telah ditentukan surga dan nerakanya atau bahagia sengsaranya. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan si fulan surga, si fulan neraka, si fulan bahagia, si fulan sengsara. Para sahabat yang mendengar ucapan seperti ini, didengar langsung dari belau telinga mereka, dari lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, otomatis bertanya, "Ya Rasulullah, kalau artinya sudah ditentukan surga neraka, mengapa kita tidak bersandar saja pada catatan takdir tersebut dan kita tidak perlu beramal?" Ya. Sudah saja kita tinggalkan amal, kita bersandar saja pada catatan takdir tersebut. Apa jawaban Rasulullah SAW? Barang siapa, ya, barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang berbahagia, maksudnya itu berbahagia itu apa? Telah dicatat takdirnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, bahwa dicatat si fulan ini orang yang berbahagia, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapapun di antara kita yang termasuk orang-orang yang sengsara, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang sengsara. Dalam riwayat lain, Rasul bersabda, ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar saja kepada catatan takdir? Dan kemudian untuk apa kita beramal? Sudah saja kita tinggalkan amal." Ya, Rasul mengatakan, "La i'malun fakullun muyassar lima khuliqa lahu." Tidak. Beramallah kalian, karena setiap kalian akan dimudahkan dengan apa dia ditakdirkan. Apa hubungannya dengan materi kita? Apa hubungannya dengan materi kita? Ya, masalah takdir, memahami takdir tentang surga nerakanya kita,
ya, dengan hubungan bahwa tanda, ya, tanda Allah menghendaki kebaikan seseorang, Allah jadikan dirinya apa? Semangat dan beramal. Karena lihatlah reaksi para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah yang ini. Apa jawab mereka? Oleh karena itu sebagian sahabat yang mendengar hal ini berkata, aku tidak pernah merasa lebih serius dan bersungguh-sungguh untuk beramal dan berusaha dari sekarang ini. Maka seseorang yang kemudian telah dicatatkan takdir surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan orang itu ketika di dunianya? Maka Allah akan jadikan dia bersemangat dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Di sini ikhwan sekalian kembali kita, ya, perlu bermuhasabah. Perlu bermuhasabah tentang diri kita. Ya. Ini saya ambil dari rujukan kitab Syifaul Alil fi Masail Qada wal Qadar Muqayyim rahimahullah taala. Karena perlu melihat diri kita. Mari kita berkaca. Mari kita berkaca. Apa yang terjadi pada kita? Orang yang dikehendaki surga oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan orang itu mudah untuk beramal saleh. Sementara seseorang yang Allah catatkan baginya neraka, maka akan mudah untuk beramal salah. Nah, beda dikit ya. Saleh, salah. Beda I sama A aja. Tipis bedanya. Memang sedikit sekali perbedaan kita dengan generasi dahulu dari para sahabat. Sedikit perbedaan kita. Kalau bahasa orang kalau sekarang itu, bedanya kita dengan generasi sahabat itu sedikit. Kalau para sahabat itu sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Sedikit. Tipis bedanya. Dulu generasi salaf, para sahabat sedikit makannya, banyak saumnya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Makanya hafal seluruh tempat nangkring, nongkrong, jajanan yang enak-enak, hafal di seluruh Bandung mah. Ya, tapi lihat di mana toko buku yang nyunnah, teuing. Ya. Karena bisa jadi itulah buah dari pengetahuannya akan dunia makanan. Jadi hafal gitu ya. Kalau misalnya hafal letak hadis, ini hadis letaknya Sahih Bukhari sekian, mantap tuh gitu ya. Seperti itu. Paling tidak mengetahui tentang mana hadis-hadis yang berkenaan tentang makanan, dia hafal hadisnya. Tapi tidak begitu kan? Karena apabila dia tidak senang makan, dia hafalkan hadis-hadis tentang masalah adab makan, bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mensikapi makanan. Itu kan luar biasa. Dari hobi makan jadi hafal hadis tentang makanan dan cara makan. Kan begitu luar biasa begitu kan? Seperti itu. Manfaatkan hobi kita ke arah kebaikan. Yang ketiga, oh iya saya terlupa tadi. Saya sebutkan dulu ya. Tanda-tanda kebaikan. Satu, memahami ilmu agama. Kedua, bersemangat dalam kebaikan. Yang ketiga, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang ketiga, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang keempat, tanda Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, yaitu dia bersabar dan rela atas musibah yang menimpa. Sabar dan rela atas musibah yang menimpa. Antum mau tambah yang kelima? Maksudnya 50 gitu. Yang kelima diantaranya bila ingin ditambah, yaitu akhlaknya semakin baik. Akhlaknya semakin baik. Ya, cukup 5 saja sampai di situ. Walaupun saya sudah mengkondisikan dari waktu yang tersedia, mungkin sampai 4 saja.
Tapi minimal 5 sudah tercatat ya di kesimpulan. Ya minimal lumayan. Bagaimana hasil pengajian pagi ini? Alhamdulillah. Ya, judulnya saya hafal dan poin-poinnya sudah saya dapat. Nah, minimal poin-poinnya dapat. Ya. Apa yang pertama tadi? Gak apa-apa, nyontek aja, gak apa-apa. Apa yang pertama? Memahami agama. Yang kedua, bersemangat dalam kebaikan. Jadi kalau dia sudah paham agama, mengerjakan juga, semangat. Semangat gitu kan, seperti itu. Yang ketiga, baik. Adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tanda yang ketiga yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum enggak mengucapin sallallahu alaihi wasallam? Ucapin ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus ingat Rasulullah menyebutkan hadis Imam Ahmad itu al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusallim alaihi. Saya selalu ingatkan ini kepada diri saya dan kepada ikhwan sekalian. Orang yang bakhil itu adalah seseorang yang ketika nama Rasul disebutkan dia tidak bersalawat kepada Rasul. Ya, kita harus membiasakan itu menjadi kebiasaan kita, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, maksudnya di antara tanda yang menunjukkan baik dan bagusnya Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Kalau antum punya buku hadis Arba'in Nawawi, ya, itu hadis ini terdapat dalam hadis yang ke-12. Ya, hadis yang ke-12. Antum bisa buka di sana berikut dengan syarahnya. Oleh karena itu, syarah hadis ini saya ambil dari syarah hadis Arba'in Nawawi baik oleh Al-Imam Daqiqid, juga Syekh Shalih Al-Syekh dan juga Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Mengomentari hadis ini berkata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dengan menukil perkataan para ulama, yaitu diantaranya qaulu Abi Dzar Al-Ghifari fi ba'di hadisihi. Itu perkataan Abu Dzar di dalam beberapa ucapannya. Abu Dzar berkata, man hasiba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang bisa membandingkan, menghitung antara ucapannya serta amalannya, maka dia pasti akan sedikit berbicara kecuali dalam perkara yang bermanfaat untuknya. Ya, termasuk pembicaraan yang bermanfaat adalah ketika kita memberikan masukan-masukan, nasihat, memberikan tausiah, ini bermanfaat. Beramar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan dua orang yang berselisih, ya, dua kaum yang berselisih. Ini termasuk ucapan yang baik. Ya. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin au amrin fi ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari ucapan-ucapan kalian itu kecuali mereka yang memerintahkan kepada sedekah, kepada kebaikan, berma'ruf, ya, dan ya kepada perdamaian, mendamaikan ya perselisihan di antara kalian. Maka kita lihat ini mutiara nasihat yang sangat berharga buat kita. Barang siapa yang mau
mau membandingkan antara ucapannya dengan amalnya, maka dia mesti akan mensedikitkan ucapannya. Itu berarti dia akan lebih banyak akan beramal daripada berbicara. Dan ketika dia berbicara dan itu juga sedikit, itu pun tidak akan dia sia-siakan, ya, kecuali dia akan pilih pembicaraan yang bermanfaat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah pula, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau dia akan memilih diam. Dan ini memang agak mirip ya dengan pepatah kita itu, diam itu emas begitu kan? Pada memang perkara-perkara yang tidak ada manfaat, maka diam itu adalah emas. Namun ada beberapa keadaan berbicara itu berlian. Kapan itu? Ketika pembicaraan yang mengandung manfaat. Ya, kita memberikan tadi beberapa contoh sudah kita sebutkan tadi. Ruwiya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syaglahu fi ma la ya'ni. Wa na'udzubillah. Di antara tanda Allah itu berpaling dan tidak mempedulikan hambanya adalah apa? Allah jadikan hamba itu sibuk pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Dan bila ini berkaitan dengan masalah pembicaraan, maka sesungguhnya di antara sebab keras dan kotornya hati yaitu udulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Disebut dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa racun hati itu ada 4. Racun hati itu ada 4. Yang pertama adalah udulul kalam, terlalu banyak berbicara. Tentu pembicaraan yang tidak ada manfaat. Pertanyaan kita, apa hukumnya basa-basi? Apakah itu bermanfaat atau tidak? Manfaat atau tidak basa-basi? Bermanfaat? Ada yang menggeleng menjawab tidak. Ada yang menjawab mengangguk kepala? Basa-basi bermanfaat enggak? Ada manfaat enggak basa-basi itu? Ada manfaatnya, Pak? Kurang bermanfaat. Itu pendapat kedua, kurang bermanfaat. Pendapat pertama, tidak bermanfaat sama sekali. Ada yang menjawab bermanfaat? Ada manfaat? Maka telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mustami'in. Jawabannya tafsil. Jawabannya dirinci. Beberapa keadaan basa-basi itu bermanfaat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam, termasuk ucapan ya lahun, ucapan here kalau bahasa kita basa-basi, tapi ketika itu menjadi sebab terakhirnya kedekatan hati, terakhirnya keakraban dan mengokohkan kaum muslimin, maka itu termasuk ucapan yang bermanfaat. Kita kadang-kadang sederhananya begitu kan. Bagaimana? Antum lagi nyangkul ya, udah tahu lagi nyangkul. Wah, kayaknya lagi sibuk nih, lagi nulis. Udah tahu lagi nulis. Tapi
ucapan seperti ini sering membuat orang itu merasa, oh dia perhatian sama kita. Gitu kan? Teraih nggak rasa kedekatan? Teraihnya. Kedekatan hati ini adalah manfaat yang luar biasa besar. Tetapi jangan sampai fudul, berlebihan. Tepat guna, tepat sasaran. Efisien dan efektif. Apa bedanya efektif? Ya, antum nanti pelajari. Anak nggak paham juga sebenarnya. Tapi yang jelas ya memiliki daya guna yang maksimal lah begitu. Seperti itu ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata bahwa orang Islam itu al-muslim kisman. Orang muslim itu terbagi menjadi dalam dua bagian. Yang pertama, mereka yang baik keislamannya. Yang kedua, mereka yang buruk keislamannya. Oleh karena itu, barang siapa yang menjalankan Islam secara lahir dan batin, maka dia inilah seorang yang baik keislamannya, yang kita sebut dengan orang yang muhsin namanya. Maka bagus tuh kalau kita punya anak, kita namain muhsin. Bagus itu. Doa kita tuh supaya dia menjadi seorang muslim yang nanti baik lahir dan batinnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan siapakah yang paling baik agamanya daripada orang-orang yang menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia berbuat kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim. Oleh karena itulah, perilaku orang yang baik keislamannya adalah dia akan menyibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat, yaitu dengan apa bentuknya? Dia meninggalkan perkara maksiat. Enggak ada manfaat maksiat itu. Bahkan mudarat. Dia juga akan meninggalkan perkara yang makruh. Tidak saja perkara dosa, yang makruh pun dia tinggalkan. Mengapa? Karena melaksanakan perkara yang makruh dalam tinjauan sebagian ulama fikih tentunya ya. Melaksanakan amalan yang makruh itu nggak ada manfaat. Dapat dosa, dapat pahala melaksanakan perkara makruh. Hah? Melaksanakan perkara makruh dapat dosa, dapat pahala. Jawabannya tidak dapat dua-duanya. Melaksanakan perkara makruh tidak dihukumi dosa, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Kalau nggak ada pahala, berarti nggak ada manfaat. Kapan dia menjadi manfaat? Ketika perbuatan makruh itu kita apa? Tinggalkan, baru dia menjadi manfaat. Ya. Maka bila kita ini seorang pedagang akhirat. Kalau pedagang dunia kan pasti ngitung-ngitung tuh. Kita beli ini rugi atau untung atau nggak ada gunanya. Udah jangan beli yang ini. Maka pedagang akhirat lebih pantas lagi untuk menghitung-hitung waktu dan amalnya. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu tidak berakhir pada pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, kita harus pelit dengan diri kita. Dalam hal apakah ini yang kita ucapkan, ini yang kita kerjakan, waktu yang kita habiskan, ini bermanfaat gak buat kita? Akan bisa menolong gak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari adabnya? Itulah seorang mukmin yang sejati. Maka ada pepatah yang mengatakan, sesungguhnya namanya orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai menyelamatkan dirinya dari azab. Itulah orang yang cerdas. Bahkan tadi dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Pertama maksiat, dosa. Dosa itu bukan saja tidak manfaat, tapi juga ya dosa begitu kan, perbuatan maksiat. Yang kedua perbuatan makruh. Dia tinggalkan.
Karena meninggalkan perkara makruh bermanfaat untuknya. Yang ketiga, dia bahkan meninggalkan amalan-amalan hukum asalnya mubah. Ya. Yang hukum asalnya mubah, ya. Dari sikap apa? Dari sikap berlebihan dari perkara yang mubah. Salah satunya misalnya makan. Makan ini kan mubah hukum asalnya. Maka berlebihan dalam makan, ya, maka ini perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Maka termasuk mengeraskan hati juga. Setelah yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu fudul kalam, ya, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua yaitu berlebihan dalam makan. Berlebihan dalam makan. Jadi terlalu banyak makan. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Sekarang makannya di sini. Besok makannya di sana. Ya lusa makannya di sono. Ya. Apalagi yang kurang? Sudah di sini, sudah di sana, sudah di sono, apalagi kalimatnya? Hah? Itu 3S itu kan? Di sana, sini, sono. Agendanya mah, ya Allah Ustaz, Allah Ustaz. Kawan sekalian, kita ini perlu apa ya? Perlu memanajemen waktu kita, jangan sampai habis waktu kita untuk perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, tapi ketika kita berlebihan gitu kan terlalu banyak ini. Yang ketiga termasuk pengeras dan racun hati adalah fudulul mukhalatah. Fudulul mukhalatah, yaitu terlalu banyak ngumpul. Nongkrong. Sampai kalau bahasa kita itu begadang gitu kan. Nongkrong. Mulai dari habis sebelum maghrib sudah nangkring tuh kendaraan berjejer. Sampai subuh masih di situ kendaraannya. Adzan lewat, sholat lewat. Allah, nongkrong. Tok menghabiskan malamnya dengan pembicaraan-pembicaraan yang wah. Kalau dari maghrib sampai ke subuh, jam subuh lah, tahajud aja jam 3. Itu kira-kira berapa jam? 9 jam ada? Enggak 9 jam. Kalau kita ini sebagai pembicara yang ilmiah, 9 jam itu kita bicarain apa? Pasti pembicaraan kita, kalau ini buku, bedah buku itu namanya kajian sehari. Kalau mereka mengatakan mereka adalah kajian semalam suntuk. Apa yang mereka kaji? Adakah kajian kayak berilmiah? Tentu, apalagi kalau orang-orang yang sifatnya nongkrong, tentu pembicaraan yang berat atau yang ringan? Gak mungkin yang berat. Kalau yang berat, ente mau ceramah atau mau nongkrong? Karena kan dijawab begitu kan. Kalau mau ceramah di sini men. Soalnya kampus. Kita lagi nongkrong men. Pembicaraan yang ringan. Bahkan harus cenderung yang bersifat apa? Bergurau. Bahkan berbicara yang barangkali naudzubillah min dzalik. Begitu seperti itu. Maka habis salah yang tidak. Sebabnya apa? Sebabnya karena terlalu banyak ngumpul. Nongkrong bahasa kita. Ya, maka hati-hati kita dengan ungkapan namanya apa? Gaul. Kata gaul itu bisa konotasinya positif atau negatif. Kalau terlalu banyak gaul, maka ini dapat mengeraskan hati dan membuka berbagai macam pintu kerusakan. Bila kemudian Rasulullah SAW berkata di antara bagusnya Islam seseorang yang Allah inginkan kepada dirinya, itu ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya, taulah kita bahwa jenis muslim yang kedua, yaitu orang yang buruk keislamannya adalah mereka yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pasti itu. Maka jangan coba kemudian seorang membela dirinya. Saya sih memang pemuda nongkrong, tapi hati saya selembut salju. Gitu kan? Hati saya seputih kapas begitu. Belum tentu kita ini nongkrong hati kita buruk. Ya Allah. Ya. Maka pendengarkan hadis Nabi SAW bahwa bila kita seorang muslim, maka tanda buruknya Islam kita adalah apa? Ketika kita menghabiskan waktu-waktu kita pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka itu tanda bahwa Islam kita masih belum baik. Maka jangan coba kita mengatakan bahwa hati kita selembut salju,
seputih kapas, dan yang lain dengan ungkapan-ungkapan mereka barangkali. Ya. Pandangan yang ketiga dari hadis tadi, yaitu kita nukil pendapat dari Syekh Shalih Al-Syekh. Yang tadi dari Al-Imam Ibnu Id, yang kedua Syekh As-Sa'di, dan Mbak Sa'di, yang ketiga Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau berkata, ulama berbeda pendapat tentang makna tanda baiknya Islam seseorang. Sebagian mereka mengatakan, orang yang Islamnya itu baik, dan tentu diinginkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi batasan dikatakan baik itu adalah kewajiban-kewajiban kerjakan. Sehingga kalau ketika dia meninggalkan perkara sunnah, dia tetap dalam koridor kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, dan ketika dia melaksanakan perkara makruh, masih dikategori dalam koridor orang-orang yang inginkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita mengatakan bahwasanya tadi, ya, pendapat Syekh As-Sa'di lebih menguatkan bahkan orang mukmin yang baik Islamnya itu adalah tidak saja meninggalkan perbuatan dosa, tidak saja meninggalkan perbuatan makruh, bahkan perkara yang mubah pun yang bila itu berlebihan dia pun akan tinggalkan. Ya, termasuk yaitu fudulun naum yang keempat yang mengeraskan hati itu adalah yaitu terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Itu termasuk mengeraskan hati. Ya sepertinya memang tidak salah ya ungkapan orang-orang tadi mengatakan beda kita dengan orang dahulu itu ya sedikit. Kalau mereka sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya, mereka sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Ya, mereka sedikit berbicaranya, banyak beribadah gitu ya. Maka kita masuk golongan orang-orang yang banyak berbicaranya dan sedikit diamnya. Ya, oleh karena itu, ya kajian kita ini mengarahkan kita untuk mari kita coba untuk melihat diri kita. Apakah tanda-tanda kebaikan itu sudah melekat pada diri kita atau belum? Kalau itu belum ada, maka Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita dengan berupa waktu masih Allah sediakan buat kita. Ya, Allah masih mendaki kebaikan kepada kita. Allah bisa menyadarkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Ini luar biasa. Ya, bila Allah mengendaki kebaikan buat kita itu, ya diantaranya Allah menjadikan kita itu sadar akan keburukan kita dan kita meninggalkannya dan menggantinya dengan kebaikan dan dilakukan dengan penuh bersemangat. Orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram ini disebut dengan muqtasid. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya zalim ini yaitu mereka kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang juga berbuat dosa. Ada yang kedua, di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu mereka kewajiban-kewajiban mereka kerjakan, kemudian yang haram-haram mereka tinggalkan. Ada lagi yang ketiga, ini yang tertinggi. Wa minhum sabiquna bil khairat biidznillah, yaitu mereka yang berlomba-lomba dan bersegera dengan kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Itu tadi, mereka yang tidak saja meninggalkan perkara yang haram, tapi juga perkara yang makruh mereka tinggalkan, bahkan perkara mubah yang itu berlebihan juga mereka tinggalkan. Mereka tidak saja melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tapi mereka juga bersemangat melakukan dan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Inilah orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sabiqun bil khairat. Mereka yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Pendapat yang lain mengatakan orang yang tanda Islamnya itu ada, baiknya Islam itu ada pada dirinya, dan Allah tentu menginginkan kebaikan untuk dirinya, yaitu termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim. Ketika Rasulullah mengartikan ihsan, apa itu ihsan? Kan tadi disebutkan muhsin, ihsan orang berbuat orang yang baik. Ya, muhsin itu artinya orang yang baik.
Maka Allah menyebutkan muhsin itu, orang yang berbuat ihsan itu adalah apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang baik itu dan tanda baiknya hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia beribadah kepada Allah taala seolah-olah dia sedang berhadapan langsung ya di hadapan Allah taala. Menunjukkan betapa ketika dia beribadah itu Allah betul-betul dekat di hadapannya, dekat sekali. Sehingga tidak ada yang mendekat selain Allah taala, tidak ada. Urusan bahkan hutangnya yang banyak pun gak ada. Bukan berarti lupa bayar utang, bukan. Bukan. Tapi dari dunianya tidak akan kemudian merusak bagian akhiratnya. Apapun perkara-perkara yang besar yang dia pikirkan dan dihadapi itu tidak akan pernah dia kalahkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beribadah, maka seolah-olah dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tidak merasa dia melihat Allah, maka yang dia rasakan adalah apa? Allah begitu ketat mengawasi dirinya. Yang disebut dengan apa? Muraqabatullah. Itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam Qaul Mufid syarah kitab Tauhid ketika menjelaskan contoh ketika Allah berfirman surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang ketika disebutkan Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Beliau memberikan contoh pada kasus ya orang mukmin itu, beliau berikan contoh adalah ketika dia akan melakukan perbuatan dosa dan barangkali tidak ada seorang pun yang melihatnya, lalu kemudian tiba-tiba hadir Allah di dalam hatinya. Tak. Ya Allah. Dia pun beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, dan tidak melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Jadi Allah hadir di hadapannya dan dia merasa Allah melihatnya saat itu. Dan terbayang bagi diri bagaimana kalau Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Hadir. Inilah ciri orang yang mukmin dengan iman yang sesungguhnya. Allah selalu hadir pada dirinya. Ketika dia akan berbuat dosa sekalipun, Allah hadir dan dia hadir Allah pada dirinya. Dan kemudian dia bisa meninggalkan perbuatan dosanya. Dan contoh teladan dalam masalah ini, yaitu kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Juga kisah tentang salah satu amalan yang 3 dari penghuni gua yang tertutup oleh gua itu kan diantaranya adalah mereka salah satu dari 3 orang ini yaitu meninggalkan perbuatan zina ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa keutamaan dan pahala yang akan didapati seseorang itu ditentukan oleh kadar kebaikannya dalam Islam. Ya, kadar kebaikannya dalam Islam. Maka mari kita ukur kedalaman ihsan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sudah sedalam apa kita merasa dekat dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadar muraqabatullah menentukan kadar keutamaan dan kebaikan kita di sisi Allah taala. Semakin dalam, semakin tinggi hati kita merasa Allah mengawasi kita, maka semakin tinggilah kebaikan itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bila semakin banyak amalan-amalan ketaatan, ya, baik berupa kewajiban-kewajiban, amalan-amalan sunnah yang terus kita tingkatkan, ya, dan juga amalan-amalan dosa, makruh bahkan kelebihan mubah terus kita tinggalkan, insya Allah itu merupakan tanda kebaikan yang sudah barangkali Allah tampakkan kepada kita. Wa naja'alallaha lana minhum. Dan mudah Allah menjadikan kita termasuk mereka. Yang keempat,
Dan ini yang terakhir dari waktu yang tersisa di kesempatan kita hari ini, yaitu bersabar dan rela atas musibah yang menimpa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan." Lihat, Rasulullah memilihkan lafaz idza aradallahu bi 'abdi al-khaira, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, apa yang akan Allah lakukan kepada hamba tersebut? Yaitu ajjalalahu al-uqubatan fid dunya. Itu Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia. Maka kita hari ini, saya berdasarkan di sini, maka jangan kita persoalkan kepada musibah yang bencana menimpa kita. Ini azab atau ujian? Seringkali kita berkutat pada masalah itu. Ini ujian atau azab? Maka ingatlah bagi kita bahwa apapun namanya, bahwa itu azab atau ujian, itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, karena bila disegerakannya azab di dunia, maka itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Nanti kelak di akhirat dan tidaklah sisakan lagi siksa buat kita. Sebaliknya, wa idza arada bi 'abdi asy-syarra amsaka anhu bidambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hamba tersebut, maka Allah akan menangguhkan dosanya sampai Allah penuhi balasan adabnya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, tanda Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, yaitu tidak pernah mendapatkan berbagai macam musibah dan keburukan, bencana segala macam, sambil terus dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin Allah mudahkan dia untuk berbuat dosa kepada Allah taala. Ya. Syekh Utsaimin ketika menafsirkan firman Allah taala dalam surah Asy-Syamsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut, ya, fujuraha, mengilhamkan kepada keburukan-keburukan dan ketakwaan, kebaikan-kebaikan. Itu ketika hamba tersebut sadar akan dirinya dan diberikan pilihan antara ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, dan ternyata jiwanya, hatinya memilih untuk memilih keburukan, maka saat itulah kemudian Allah palingkan sehingga dia semakin jauh dengan keburukannya dan kemudian dia merasa itu adalah kebaikan untuknya. Dan syaitan menghiasi keburukan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, yaitu Allah segerakan hukuman atas dosa-dosanya di dunia. Sebaliknya bila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, Allah tidak segerakan hukuman atas dosa-dosa di dunia, tapi nanti Allah simpan di akhirat. Dan kita tahu tidak ada kalau kita bicara tentang hukuman di akhirat nanti kecuali sesuatu yang sangat luar biasa beratnya yang tidak mungkin bisa kita bayangkan, ya, penderitaan yang dia alami ketika di neraka nanti, di akhirat nanti. Maka apapun yang kita rasakan dari musibah-musibah, kesulitan-kesulitan kita alami, ingat ini belum ada apa-apanya bila Allah Subhanahu wa taala ternyata membiarkan kita tidak diberikan musibah, kejadian pada dunia ini, lalu kemudian Allah datangkan nanti, ya, siksaannya di atas dosa-dosa kita. Maka waspadalah kita bila ternyata Allah mudahkan dan bukakan dunia kita, mudah gitu. Pengen buat proposal ini langsung jadi. Nggak ada yang ditolak proposalnya. Pengen buka bisnis ini semuanya lancar. Buka usaha laundry jadi pengusaha laundry.
Buka lagi usaha bengkel, jadi pengusaha bengkel. Setiap usaha yang dia buka, semuanya berhasil. Sehingga dia menjadi multi pengusaha. Tapi ternyata Allah jadikan hatinya sibuk dengan dunianya. Tidak mau kemudian dia mengeluarkan harta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan ibadah sholat, memutuskan silaturahim. Dan dia lebih banyak berkecimpung dengan amalan-amalan maksiat. Maka inilah hakikat Allah sedang memperdaya dirinya. Ya, kalau istilah bahasa Sunda itu namanya disungkun ku Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ya minad dunya ala ma'asihi yuhibbu fa innahu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang dari dunianya, dibukakan dunianya untuk kemudian dia melakukan seluruh amalan apapun maksiat yang ingin dia lakukan, maka ingatlah itu adalah istidraj yang Allah berikan kepada dirinya. Orang itu sedang disungkun ku Allah Ta'ala. Maka hati-hati kita. Bila kemudian Allah mudahkan urusan dunia kita, tapi ternyata berbuah pada mudahnya kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Ya, bersyukurlah kita kepada Allah bila ternyata Allah memilih kita mendapatkan musibah itu yang barangkali tidak didapatkan musibah itu oleh orang lain. Karena bisa jadi tanda ini Allah sedang sayang sama kita nih. Ya, Allah ingin ya menggugurkan dosa-dosa kita sebelum Allah mencabut nyawa kita, dan kelak nanti pada hari kiamat ya, di saat Allah mencabut nyawa kita menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Bukankah itu yang dicari oleh kita setiap muslim? Ketika kita menghadap Allah tidak membawa dosa sedikit pun dan dipenuhi dengan ridho dan sayangnya Allah kepada kita. Ya, saya kira mungkin apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, ya, terutama bagi diri saya. Bermanfaat buat anak, istri, kedua orang tua saya, ya, keluarga saya, ya, dan orang-orang yang saya cintai, dan juga bermanfaat kepada kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Ya, barangkali ada waktu sekitar beberapa menit, ya, beberapa menitnya lain 60 menit, ya, beberapa menit yang tersisa. Kalau ada pertanyaan, ya silakan, dan saya akan menjawab semampu yang bisa saya jawab, dan akan lebih bahagia lagi kalau tidak ada pertanyaan. Ya, kertas dulu Pak ya, sebentar ya. Aduh. Saya ada tulisan di kertas, ini kecil sekali, dan saya agak sulit membacanya, tapi saya kagum ini. Ya, dengan tulisan yang kecil pada orang yang bisa menulis sekecil ini. Kalau saya nggak bisa nulis sekecil ini, ya, saya dulukan dulu kepada Bapak saja ya. Ini saya harus bawa ini nih, harus. Tapi nanti insya Allah akan saya baca semampu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliono. Ya, Pak Yono silakan. Saya mau bertanya, bagaimana kita istilahnya untuk memahami takdir? Iya. Karena takdir bisa dikatakan setelah terjadi. Terjadi, betul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sangat baik sekali, barakallahu fiik. Bagaimana cara kita memahami takdir? Sementara takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Ya. Para ulama memang menjelaskan tentang kandungan-kandungan dalam kita beriman kepada takdir. Yang pertama, dan itu ada 4 ya. Itu yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah. Ya. Yang ketiga adalah al-khalqu. Dan yang keempat adalah al-masyiah. Yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Ya, dalam kita beriman kepada takdir Allah, kita harus yakin, ya, harus beriman
bahwa Allah itu mengetahui seluruh apapun, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan sesuatu yang belum terjadi tapi tidak terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua yaitu Alkitabah, bahwa Allah mencatat seluruh kejadian-kejadian itu sampai hari kiamat, ya, dalam kitabnya Al-Lauhul Mahfuz, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah Al-Khalqu, yaitu Allah menciptakan seluruh kejadian. Apapun yang terjadi pada diri kita dan seluruh alam semesta ini, itu tidak akan pernah keluar dari ciptaan Allah Ta'ala. Bahkan termasuk bagian dari perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menjadi pencipta perbuatan-perbuatan kalian. Yang keempat yaitu masyiah, al-masyiah, kehendak. Artinya tidak ada sesuatu pun yang ada dan yang terjadi itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Baik itu perkara yang baik ataupun yang buruk. Baik berupa keimanan ataupun kekafiran. Baik berupa syirik maupun ketauhidan berupa iman, keimanan. Itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini cara kita memahami takdir. Ya. Dan tentu semua ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dilarang untuk berdalam-dalam dalam masalah itu. Ya, dilarang berdalam-dalam. Makanya para sahabat diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW ketika surga dan neraka itu telah ditentukan dan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah melarang untuk berkutat memikirkan hal itu. Tetapi sibukkanlah diri kalian dengan beramal. Sibukkan dengan amal. Bila Allah catatkan sebagai penghuni surga, maka orang itu akan dimudahkan untuk beramal amalan penghuni surga. Maka ini PR kita dalam mensikapi masalah takdir. Yaitu jangan kita sibukkan tentang takdir-takdir yang ada. Kita hanya dituntut untuk mari kita beramal. Mari kita beramal soleh. Sibukkan diri kita, ikhlaskan ibadah kita. Perbanyak amalan kita. Dan insya Allah bila keikhlasan itu hadir. Bila ibadah-ibadah, amal-amal kesoleh itu ternyata banyak dan berkualitas. Mudah-mudahan Allah memang memilih kita menjadi penghuni surganya. Kira-kira begitu Pak ya. Ya ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghadirkan ketenangan dan hati qalbun salim di tengah kepenatan urusan dunia? Masya Allah. Ini luar biasa ini pertanyaannya ya. Bagaimana menghadirkan ketenangan hati ya di tengah dunia yang demikian penat? Ya. Yang pertama, ya, selalu ingat Allah Ta'ala. Karena ini jaminan dari Allah langsung. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'du, ya, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, dengan selalu ingat Allah, pasti hati itu akan tentram. Maka siapakah orang yang paling tenang dan tentram hatinya? Yaitu orang yang tinggi tingkat ingatnya kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan senang, ingat Allah. Dalam keadaan sempit, ingat Allah. Dalam keadaan ramai, ingat Allah. Dalam keadaan sepi, ingat Allah. Ya, dalam keadaan penat, ingat Allah. Dalam keadaan lawan penat apa? Tidak penat. Ya. Dalam keadaan tidak penat, ingat Allah. Jadi Allah selalu ada pada dirinya. Maka inilah merupakan satu di antara tiga sejatinya ketakwaan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang juga dinukil perkataan ini, pendapat ini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Ali Imran ayat ke-102. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka sejatinya ketakwaan itu ada pada 3 perkara, yaitu ketika Allah senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati, Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan, nikmatnya senantiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Maka yang pertama, resep yang paling jitu untuk mendapatkan ketenangan jiwa di saat dunia sudah semakin penat. Bagi yang penat tentunya adalah apa? Selalu ingat Allah. Bagaimana caranya ingat Allah? Ya, maka datangilah selalu, dekatlah kepada sarana-sarana yang dekat kepadanya. Apa tuh? Di antaranya datang nih majelis-majelis ilmu. Ini adalah taman surga, ya Rasul sebutkan. Ini taman surga. Saya mau tanya, ada nggak orang yang nggak berasa damai berada di dalam taman? Semua orang barangkali sepakat bahwa duduk di taman itu menenangkan jiwa. Rasulullah menyebutkan majelis ilmu itu taman surga, ya ikhwan. Rasulullah menyebutkan majelis ilmu itu taman surga. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian bertemu dengan taman surga, maka berhentilah kalian, yaitu majelis ilmu, hilaqul dzikr, majelis ilmu. Maka di antara cara agar kita tenang di saat dunia sudah penat, banyak-banyaklah kita datang ke majelis ilmu. Dia adalah taman-taman surga yang harus disediakan di alam dunia kita ini. Cara yang ketiga adalah yaitu kita membaca Quran dan mentadaburinya. Kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadikan Quran itu kecintaan yang tertinggi daripada cinta-cinta kita yang lain. Karena orang yang jauh dari Al-Quran, tidak membaca dan tidak memperhatikan Al-Quran, itu tanda orang-orang yang ditutupkan hatinya, digelapkan hatinya. Dan itu otomatis orang yang sengsara itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surat Muhammad di ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka itu ada penutupnya? Di sini disebutkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang yang kemudian tidak mau berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Dan Allah berikan hukumannya, yaitu tertutupnya hatinya, gelapnya hatinya. Kalau hati yang gelap berarti hati yang sengsara. Maka bila kita ingin hati kita tenang, selalulah kita dekat dengan Al-Quran. Baca selalu dari Al-Quran. Allah akan datangkan ketenangan itu pada kita. Kemudian di antara kiat agar kita tenang, yaitu ya, dan kita yang tenang adalah jadikan selalu orang-orang soleh itu teman dekat kita. Jadikan selalu orang soleh itu teman dekat kita. Ya, karena orang yang soleh itu akan berusaha untuk memberikan kebaikan kepada kita. Ya, di saat kita lagi susah, dia akan berusaha untuk memberikan ketenangan, di saat kita lagi buntu, dia akan memberikan jalan keluar. Itulah orang soleh. Karena orang soleh itu akan memberikan terbaik untuk saudara-saudaranya. Ya, saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab, ya. Dan mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan, ya, dengan berkumpulnya kita di sini, ya, diantaranya adalah dengan berkumpulnya kita di sini menjadi sebab Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.